Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas materi matematika untuk persiapan pada ujian P3K. Untuk informasinya, video kita kali ini adalah video yang kedua dalam pembahasan materi matematika untuk P3K. Jika teman-teman terlewatkan video pertama kita yang membahas tentang materi matematika dalam persiapan ujian P3K, teman-teman bisa cek pada deskripsi link video pertama akan saya sertakan, atau langsung kunjungi channel dan masuk ke bagian video. Silakan teman-teman scroll video-video yang ada, ataupun untuk sekalian belajar, silakan ditonton video-video pembelajarannya. Terima kasih telah menyaksikan. Sekarang kita lanjut pembahasan soalnya. Kita mulai soal pertama kita dalam video yang kedua kali ini. Nilai rata-rata matematika 5 orang siswa adalah 90. Jika ditambah dengan nilai AMEL, nilai rata-rata menjadi 85. Nilai AMEL adalah, jadi yang ditanyakan di sini adalah nilainya si AMEL. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, teman-teman harus tahu dulu rumus tentang rata-rata. Rumus rata-rata adalah X bar sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Ini rumus untuk rata-rata. Rata-rata dilambangkan dengan X bar. Kemudian dari soal kita ketahui bahwa terdapat nilai rata-rata matematika 5 orang siswa. Berarti banyak datanya yaitu 5 orang siswa. Kita lanjut. Nilai rata-rata matematika 5 orang siswa adalah 90. Angka 90 ini adalah rata-rata dari nilai yang 5 orang siswa tadi. Jadi, X bar atau rata-ratanya adalah 90. Nah, banyak data sudah kita peroleh 5 orang siswa, rata-ratanya juga sudah kita dapatkan 50. Berarti kita kembali ke rumus, X barnya ada, banyak datanya ada, berarti yang belum ada itu adalah jumlah data. Maka kita cari terlebih dahulu jumlah data. Atau karena ini berkaitan dengan nilai, maka ini juga dapat kita rubah menjadi jumlah nilai. Karena yang akan kita cari itu adalah jumlah data atau jumlah nilai, dari rumus awal yang kita tulis tadi, jumlah data terletak pada posisi pembilang di sebelah kanan. Untuk mencari jumlah data ini, maka antara X bar dan banyak data kita kalikan. Sehingga jumlah data atau jumlah nilai sama dengan X bar atau rata-rata dikali banyak data. Tinggal kita masukkan angka-angka yang sudah kita peroleh dari soal tadi. Banyak data kita peroleh 90, sedangkan rata-rata 90. Jadi di sini kita taruh 90 dikali 5. 90 dikali 5. Untuk perkalian seperti ini, maka angka 0 bisa kita pindahkan langsung ke bawah, kita taruh di bagian belakang.
Kemudian tinggal kita kalikan 9 dikali 5 yaitu 45. Jadi hasilnya 450. 450 yang kita peroleh itu belum hasil akhirnya. Karena di sini kita masih menggunakan banyak datanya 5 orang siswa. Sementara dikatakan di soal jika ditambah dengan nilai AMEL, nilai rata-rata menjadi 85. Maka nilai AMEL adalah. Jadi setelah kita peroleh banyak data atau jumlah data dari 5 orang siswa ini, ternyata ada penambahan 1 orang siswa lagi. Sehingga siswa yang tadinya 5 orang ditambah dengan AMEL menjadi 6 orang. Kita buatkan lagi seperti yang ini. Banyak siswa ditambah AMEL menjadi 5 tambah 1 sama dengan 6. Kemudian rata-ratanya menjadi, ini tadi disebutkan 85. Rata-rata dan banyak siswa ada, berarti yang kita cari lagi sama dengan yang sebelumnya, yaitu jumlah data atau jumlah nilai. Jumlah data atau jumlah nilai sama dengan X bar kita kali banyak data. X barnya menjadi 85 dikali banyak data tadi 5 orang siswa ditambah AMEL menjadi 6 sama dengan. Jika tadi perkalian kita mengandung angka 0, sekarang tidak satupun terdapat angka 0. Sehingga kita kalikan langsung. Kita mulai dari angka paling belakang. 6 dikali 5, 30. Kita tulis angka 0-nya, sedangkan angka 3-nya kita simpan. 6 kali 8, 48. Kita tambah 3 yang kita simpan tadi, menjadi 48, 51. 510. Nah, ini masih rata-rata jumlah data atau jumlah nilai setelah ditambahkan dengan AMEL. Sementara di soal tadi yang ditanyanya adalah nilai AMEL saja. Maka langkah terakhir untuk kita menentukan nilai yang diperoleh si AMEL yaitu jumlah data atau jumlah nilai dari 6 siswa kita kurang dengan jumlah nilai 5 siswa. Nah, ini jumlah nilai 6 siswa kita kurang dengan jumlah nilai 5 siswa. Jika jumlah nilai 6 siswa tadi kita peroleh 510 dan jumlah nilai 5 siswa kita peroleh 450, maka 510 kita kurang dengan 450. 0 dikurang 0, 0. 1 dikurang 5 tidak bisa, menjadi 11. 11 dikurang 5 menjadi 6. Ini 4 dikurang 4 habis. Berarti nilai AMEL yang kita peroleh adalah 60. Kita lanjut contoh soal yang kedua. Masih mirip dengan contoh soal yang pertama tadi. Sengaja dibuat mirip agar kita bisa lebih memahami lagi untuk soal yang penyelesaiannya sama, tujuannya sama. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 19 orang murid adalah 8. Jika ditambah 1 orang murid yang menyusul, nilai rata-rata menjadi 7,95.
berapakah nilai murid yang menyusul? Konsepnya sama, caranya sama dengan yang nomor 1 tadi. Kita harus paham dulu dengan rumus rata-rata. Rumus rata-rata sama seperti yang sebelumnya, yaitu jumlah data dibagi banyak data. Jumlah data di sini adalah banyak siswanya. Jumlah data di sini adalah jumlah nilainya. Banyak data di sini adalah banyak siswanya. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 19 orang murid adalah 8. Berarti untuk yang pertama, rata-ratanya kita peroleh 8, banyak datanya atau banyak siswanya adalah 19. Rata-rata 8, banyak data atau banyak siswa 19. Yang kita cari adalah jumlah data atau jumlah nilai. Jumlah data atau jumlah nilai berarti X bar atau rata-rata kita kali dengan banyak data. Rata-rata yang kita peroleh tadi adalah 8. Kita kali dengan banyak data atau banyak siswanya tadi 19. 8 kali 9, 72. 7-nya kita simpan. 8 kali 1, 8. Tambah 7, 15. 152. Ini baru jumlah data atau jumlah nilai untuk siswa sebanyak 19 orang. Sementara penambahan 1 siswa lagi, sehingga jumlah siswa menjadi 20. Rata-rata nilai matematika untuk siswa sebanyak 20 atau setelah penambahan 1 orang menjadi 7,95. Sehingga kita buat di sini X barnya 7,95. Banyak datanya menjadi 19 ditambah 1 yaitu 20. Langsung saja kita cari jumlah data. Jumlah data atau jumlah nilai. Sama seperti sebelumnya, berarti rata-ratanya kita kali dengan banyak data. Rata-ratanya 7,95. Kita kali dengan 20. 7,95 kita kali dengan 20. Hasilnya menjadi 159. Untuk memperoleh nilai siswa yang menyusul, berarti nilai terakhir atau nilai 20 siswa yaitu 159 kita kurang dengan nilai yang masih 19 siswa tadi yang 152. 159 dikurang 152, 9 dikurang 2, 7, 5 dikurang 5 habis, 1 dikurang 1 habis. Maka nilai siswa yang menyusul yaitu 7. Kita lanjut soal yang ketiga. Soal yang ketiga masih seputar penyelesaian seperti soal yang pertama dan kedua, hanya saja terdapat sedikit perbedaan. Dewi mendapat nilai ulangan sebanyak 4 kali yaitu 10, 9, 8, 6. Supaya nilai rata-ratanya 8,5, maka pada ulangan kelima nilai Dewi harus sebesar
Dalam 4 kali ulangan, Dewi memperoleh nilai yang pertama 10, yang kedua 9, yang ketiga 8, dan yang keempat 6. Kemudian, mengikuti ulangan yang kelima, rata-rata nilai Dewi menjadi 85. Maka nilai ulangan yang kelimanya itulah yang harus kita cari. Tujuan terakhir kita itu sama dengan soal pertama dan soal kedua, yaitu mencari nilai yang terakhir atau nilai yang kelima. Namun, dalam penyelesaiannya atau dalam tahap penyelesaiannya ada sedikit perbedaan. Jika tadi kita mencari jumlah data dengan menggunakan X bar atau rata-rata dikali banyak siswa, sekarang kita mencari jumlah datanya bukan lagi dari rata-rata. Jumlah data yang pertama ini bukan lagi dari rata-rata, tapi langsung saja kita jumlahkan. Jumlah data sama dengan 10 tambah 9 ditambah 8 ditambah 6. 10 ditambah 9, 19, ditambah 8, 27, ditambah 6, 33. Jadi jumlah datanya atau jumlah nilainya selama 4 kali ulangan itu adalah 33. Perbedaan yang saya bilang tadi itu adalah terletak di tahap ini. Jika sebelumnya kita menggunakan atau di soal disebutkan adalah rata-rata, sekarang di soal disebutkan nilainya satu persatu, sehingga untuk rata-rata tidak perlu lagi kita cari. Perbedaan yang saya bilang tadi terdapat pada tahap pertama ini. Jika soal dua yang sebelumnya, yaitu soal pertama dan soal yang kedua, di soal disebutkan adalah rata-rata, maka pada soal yang ketiga, itu tidak lagi rata-rata yang disebutkan, tapi nilainya dipaparkan satu persatu. 10, 9, 8, 6. Sehingga untuk jumlah datanya langsung saja kita jumlahkan. Kita lanjut, yaitu supaya nilai rata-ratanya menjadi 8,5. Maka pada ulangan kelima, nilai Dewi harus sebesar. Nah, pada tahap yang kedua ini, barulah kita gunakan cara yang sama seperti sebelumnya. Diketahui rata-ratanya tadi 8,5. Banyak data itu menjadi 5. 5 ini kita peroleh dari mana? Dari banyak ulangannya. Yang pertama ulangannya ada 4 kali, kemudian ditambah lagi 1 kali ulangan dengan nilai rata-rata 8,5. Sehingga kita peroleh banyak data atau banyak ulangan yang diikuti itu adalah sebanyak 5 kali. Barulah kita cari di sini jumlah datanya atau jumlah nilainya. 5 kita kali dengan 8,5. 5 kita kali dengan 8,5 diperoleh 42,5. Jumlah data yang pertama sebelum ulangan, jumlah data yang pertama yaitu sebanyak 4 kali ulangan adalah 33, dan jumlah data kedua setelah 5 kali ulangan menjadi 42,5. Untuk memperoleh nilai pada ulangan kelima ini, nilai pada ulangan kelima sama halnya dengan tadi, yaitu nilai pada ulangan yang kelima nilai pada ulangan yang totalnya 5 kali, 42,5, kita kurang dengan nilai yang total ulangannya cuma 4 kali, yaitu 33.
42,5 dikurang 33 diperoleh 9,5. Maka untuk memperoleh rata-rata 8,5, Dewi pada ulangan kelima harus mencapai nilai 9,5. Kita lanjut soal yang keempat. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 56 meter. Akan ditanami rumput. Harga rumput adalah Rp7.500 per meter persegi. Tentukan berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli rumput. Yang diketahui dari soal yaitu sebuah taman yang berbentuk lingkaran dengan diameter lingkarannya itu atau diameter tamannya 56 meter. Kemudian taman itu ditanami rumput dengan harga rumputnya Rp7.500 per meter persegi. Yang ditanya adalah tentukan biaya untuk pembelian rumput. Karena yang diketahui di soal hanyalah diameter dengan bentuk tamannya seperti lingkaran, maka kita harus tahu dulu berapa luas dari taman yang berbentuk lingkaran tersebut. Karena untuk menentukan biayanya atau untuk menentukan berapa uang yang harus dikeluarkan untuk membeli rumput, kita harus tahu dulu luas taman. Setelah kita tahu luas tamannya, barulah kita bisa mengukur atau menghitung biayanya. Mencari luas taman, karena tamannya berbentuk lingkaran, maka kita gunakan rumus luas lingkaran. Rumus luas lingkaran yaitu L sama dengan VR kuadrat. L sama dengan VR kuadrat. R atau jari-jari tidak kita temukan di dalam soal berapa angkanya atau berapa nilainya. Yang kita temukan di soal hanyalah nilai dari diameter. Jari-jari itu sendiri merupakan setengah dari diameter. Maka diameternya yang 56 tadi, kalau kita rubah menjadi jari-jari sama dengan 56 per 2. 56 kita bagi 2 dapat 28. Jadi jari-jari dari taman yang berbentuk lingkaran tersebut adalah 28 meter. Kemudian di sini ada V. Nilai V itu ada 2. Yang pertama 3,14 dan yang kedua adalah 22 per 7. Sebenarnya 22 per 7 ini jika kita bagi hasilnya juga 3,14. Hanya beda bentuk. Yang pertama bentuknya dalam bilangan berkoma. Yang kedua bentuknya dalam pecahan. Pemakaian ini, pemilihan angka yang mana yang harus kita pakai itu tergantung dari jari-jarinya. Kita lihat jari-jarinya. Di sini 28. Jika nanti kita selesaikan dengan angka 7 yang menjadi penyebut dari V-nya ini, jika 28 bisa kita selesaikan dengan 7, maka kita pakai yang 22 per 7. Namun jika 28 ini kita bagi dengan 7 itu bilangannya tetap berkoma, maka kita gunakan yang 3,14. Sekarang untuk menyelesaikan soal yang nomor 4 ini kita gunakan yang 22 per 7. Kita masukkan langsung ke rumusnya. V 22 per 7 dikali R. R-nya tadi dapat 28. Karena di sini kuadrat, jadinya 28-nya 2 kali. 28 agar lebih mudah kita selesaikan dulu dengan 7. 28 dibagi 7 itu dapat 4. Sementara di sini jadi 1. 22 per 1 dikali 28 dikali 4. Sama dengan
22 dikali 28 dikali 4. Kenapa angka satunya hilang? Karena penyebut pecahan dengan nilai 1 itu boleh tidak kita tuliskan. Sekarang tinggal kita kalikan 22 dikali 28 dikali 4. Kita peroleh hasilnya yaitu 2464 meter persegi. Ini baru luas dari taman yang berbentuk lingkaran tadi. Sementara yang ditanyanya adalah harga dari pembelian rumput yang akan dipasang atau ditanam di taman tersebut. Untuk mencari harganya, karena kita sudah memperoleh luas dari taman, maka harga rumput tinggal kita kalikan luas taman tadi 2464, kita kali dengan 7.500. 2464 kita kali dengan 7.500 sehingga diperoleh 18.480.000. Harga inilah yang akan dikeluarkan untuk bisa menutupi taman yang berbentuk lingkaran tadi dengan rumput. Kita lanjut soal yang kelima. Sebuah sepeda motor mempunyai roda dengan jari-jari 35 cm. Berputar sebanyak 5.000 kali. Jarak yang ditempuh oleh sepeda motor tersebut adalah ... kilometer. Dari soal, diketahui bahwa sepeda motor dengan jari-jari 35 cm berputar sebanyak 5.000 kali. Jika pertanyaannya itu atau di soalnya tersebut terdapat kata berputar, berarti dapat kita artikan bahwa kita mengelilingi roda tersebut atau kita cari keliling dari roda sepeda motor tersebut. Karena sepeda motor rodanya berbentuk seperti lingkaran, maka keliling dari roda sepeda motor tersebut sama dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran memiliki rumus yang pertama K sama dengan V dikali D. D ini adalah diameter. Atau K sama dengan 2VR. R adalah jari-jari. Terserah kita mau ambil rumus yang mana. Boleh rumus yang pertama, boleh rumus yang kedua. Jika kita ambil rumus yang pertama, itu kita menggunakan panjang diameter. Jika kita ambil rumus yang kedua, itu kita menggunakan panjang jari-jari. Sekarang kita lihat lagi di soal, jari-jari 35 cm. Maka untuk rumus yang kita gunakan akan lebih mudah jika kita menggunakan yang rumus dengan menggunakan jari-jari. Jika kita menggunakan diameter, maka kita harus mencari panjang diameternya terlebih dahulu. Panjang diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Untuk kali ini kita pilih rumus yang dengan menggunakan jari-jari saja. 2V. V-nya antara 3,14 atau 22/7. Kita lihat lagi panjang R-nya itu 35. 35 ini bisa kita bagi 7 sehingga kita pakai V-nya yang 22/7 kali 35. 2 dikali 22/7. 7 dengan 35 bisa kita sederhanakan.
sama-sama kita bagi 7, ini menjadi 1 dan ini menjadi 5. Sehingga kita peroleh 2 dikali 2 dikali 5. Sama dengan 44 dikali 5. Sama dengan lagi 5 dikali 4, 20. Kita tulis nolnya, 2-nya kita simpan. 5 kali 4, 20 ditambah 2 tadi menjadi 220 cm. Ini baru dalam sentimeter. Kemudian berputar sebanyak 5.000 kali. 220 cm ini hanya keliling untuk 1 kali putaran. Keliling untuk 1 kali putaran. Sementara di soal disebutkan bahwa berputar sebanyak 5.000 kali. Maka kita cari kelilingnya. 220 cm kita kali dengan 5.000. Itu 2, 3, 4, terdapat 4 nol. 5 kali 2, 10. Nol lagi, sisip 1. 5 kali 2, 10 ditambah 1 yang kita simpan tadi menjadi 11. 1.100.000 cm. Ini satuannya dalam sentimeter. Kita lihat lagi soal. Jarak yang ditempuh oleh sepeda motor tersebut adalah titik-titik kilometer. Karena yang diminta kilometer, maka sentimeter ini kita rubah menjadi kilo. Dari 1.100.000 cm kita ubah ke kilo. Dari sentimeter ke kilo itu ada senti, naik tangga pertama itu ada desi, naik tangga kedua itu ada meter, kemudian dekameter, hektometer, kilometer. Ada 5 langkah. 5 langkah untuk kita naik dari senti ke kilo, itu artinya kita hitung dari belakang sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nol yang di belakang itu kita hilangkan. Sehingga yang sisa adalah 11 kilometer saja. Kenapa 5 nol yang di belakang hilang? Karena kita naik dari tangga senti menuju tangga kilo. Kalau naik itu hukumnya dibagi, kalau turun hukumnya dikali. Kalau naik nolnya kita hilangkan, kalau turun kita tambahkan 1 nol setiap kali melangkahi jenjang. 5 soal telah kita bahas dalam video kedua kita kali ini dalam materi persiapan ujian P3K pada materi matematika. Jika teman-teman terlewatkan video pertama, silakan cek di bagian video pada channel ini. Dan jika ada keraguan teman-teman akan materi-materi lain yang mungkin sederhana namun sedikit perlu diingat-ingat kembali, silakan juga tonton video kita yang lainnya. Dan semoga apa yang disampaikan dan apa yang dibahas dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami materi sebelum ujian dimulai. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.